Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maya Aristia, Laras Asih, dan Shalwa Rosha Elfida. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Damaywati Rai, SPD MPT. Di sini kami akan menganalisis sebuah video yang berunsur pendidikan. Ada baiknya sebelum lanjut ke hasil analisis yang kami dapatkan, kita menonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA. Tes PISA terakhir diadakan di tahun 2018. Nah, tempo hari, penyelenggara PISA, OECD, itu baru mempublikasikan hasil skor tes PISA tahun 2018. Well, buat lo yang belum tahu atau ngeliat, sebetulnya hasil tes PISA Indonesia ini bisa bikin kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan yang muncul di benak gua, dan mungkin juga muncul di lo. Misalnya, kalau skor rendah, emang kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia itu bermasalah? Dan kalau emang pendidikan di Indonesia bermasalah, emang apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kondisi ini? Nah, lo tonton video ini sampai habis, kita coba telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, mungkin banyak dari lo yang bertanya-tanya, emang PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? Untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Emang sejarahnya gimana? Dulu, PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa memang bukanlah hal baru saat itu. Tapi OECD saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu nggak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi PISA ngeliat gimana siswa, khususnya yang umurnya 15 tahun, itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal aja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan udah berubah, terus nanti muncul robot dan lain sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima secara baik juga. Yang ketiga, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadi ya, terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, yang ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, math and logic itu buat mikir, dan scientific literacy itu biar kita terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, saat PISA dibentuk juga sebetulnya terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu udah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah ibaratnya. Tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran gitu kan. Ibaratnya yang kita pelajari di sekolah itu dalam tanda kutip kurang kepake saat kita mau bekerja di industri. Ini juga udah sempat gue bahas sih di video hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti fisika, geografi, dan lain sebagainya, itu ternyata nggak kepake-pake banget saat kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, industri itu berkembang cepet banget. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerja yang udah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill-skill yang dibutuhkan itu. Gue juga ngerasain hal ini nih. Pas SD, SMP, SMA, gue nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah. Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerjaan yang berkaitan dengan sosmed. Gue sendiri pada akhirnya sekarang bekerja di bidang sosmed juga kan. Nah, tapi gue dan teman-teman lain yang seangkatan sama gue itu nggak belajar hal-hal ini di sekolah. Meskipun ternyata hal ini tuh banyak dibutuhin sekarang kan. Demand-nya baru muncul bertahun-tahun kemudian. Tapi sekolah gak mengajarkan hal itu. Itu adalah salah satu contoh aja dari skill yang dibutuhkan untuk pendidikan di abad 21. Dan masalahnya juga industri cepet banget berkembang. Pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market. Dan banyak pekerjaan
pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang nggak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaannya baru muncul mungkin awal ya 2007-2008 gitu kan. Makanya sebuah negara dikatakan perlu skor PISA yang tinggi supaya bisa adapt gitu, supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan baru itu. Nah, terus apa artinya kalau skor PISA sebuah negara itu rendah? Kalau kita coba ngelihat sejarah dan tujuan dari PISA itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini skor Indonesia rendah, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal di Indonesia itu nggak sebegitunya membantu siswa-siswinya soal kesiapan mereka menjalani hidup dengan baik setelah mereka lulus. Nah, dalam hal ini, intinya siswa dan siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi ke masyarakat. Kita juga. Saya Laras Asih, saya akan menjelaskan tentang materi ini, yaitu pertama-tama kita harus mengetahui daftar isi. Terdiri dari latar belakang, tujuan, pembahasan, kesimpulan. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu bekal dasar yang bertujuan dalam mengembangkan kemampuan dan kepribadian bangsa. Kualitas pendidikan yang baik nantinya akan menghasilkan output yang baik pula. Namun, sayangnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Sistem pendidikan di Indonesia melatih daya ingat, bukan pemahaman konsep. Tujuan pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Kedua, untuk mendapat kesimpulan dari video yang dianalisis mengenai pendidikan di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang membuat pendidikan di Indonesia rendah. Pembahasan. Pendidikan Indonesia masih perlu pembenahan. Hal ini lantaran mutunya masih terbilang rendah. Salah satu contohnya, pendidikan Indonesia masih mendapat raport merah, bahkan skornya turun di laporan Programmer for International Student Assessment pada Desember lalu. Indonesia menjadi salah satu dari negara yang memiliki kualitas pendidikan rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia begitu sangat rendah. Contohnya pada sistem pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. 1. Banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas. 2. Semua siswa dituntut harus mengikuti semua mata pelajaran. 3. Sistem pendidikan Indonesia melatih daya ingat bukan pemahaman konsep. 4. Kualitas pengajar di Indonesia masih rendah. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utama yaitu rendahnya kualitas guru serta sarana-prasarana yang kurang memadai. Maka, solusi utama masalah-masalah teknik dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Solusi ini misalnya, untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan sarana-prasarana, serta solusi untuk masalah-masalah sistemik, yaitu dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Itu tadilah hasil analisis dari video yang berunsur pendidikan yang kami dapatkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.